Oke teman-teman ya, masih saja banyak ya yang mempertanyakan tentang penggunaan tepung terigu ketika kita membuat bolang-baling atau adading dan cakwe. Jadi tepung terigu apa yang paling sesuai gitu kan? Jadi kan tepung terigu ini ya teman-teman, bisa kita kenali karena ada 3 jenis tepung terigu ya. Itu bukan merek ya, tapi jenis, yaitu grade-nya, yaitu tepung terigu berprotein rendah, protein sedang, dan tinggi kan seperti itu. Nah, kenapa kita kalau memakai itu dengan tepung terigu yang protein tinggi, kenapa tidak sedang seperti itu kan? Sebenarnya gitu kan, itu tidak masalah ya teman. Tapi sebelumnya kita bahas sedikit ya tepung terigu ini. Jadi tepung terigu sedang dan yang tinggi yang biasa kita pakai itu contohnya ya, kalau kita banyak mengenalnya itu adalah contohnya kalau yang sedang itu segitiga biru kan seperti itu. Nah, dari merek Bogasari ya. Jadi kalau segitiga biru itu memang pada umumnya banyak dipakai ya di kalangan masyarakat kita karena harganya memang standar ya, artinya tidak terlalu murah dan tidak terlalu tinggi. Walaupun sebenarnya kalau dengan cakra itu tidak terlalu harganya itu ya tidak terlalu jauh gitu, tetapi segi ekonomisnya dari segi penggunaannya juga, dan kebanyakan menggunakan tepung segitiga biru ya seperti itu. Apalagi kita kalau bahan-bahan roti itu untuk membuat roti kan, biasa kita menggunakan tepung terigu cakra. Nah, kalau menggunakan segitiga biru itu sebenarnya tidak masalah buat kita ya, karena banyak sekali yang menggunakan tepung terigu segitiga biru dan itu cocok kan. Artinya kalau teman-teman biasa menggunakan segitiga biru akan tidak nyaman menggunakan cakra kembar. Walaupun sebenarnya itu pasti ada efeknya seperti itu teman-teman. Tapi itu tergantung kembali lagi teman-teman semua. Karena kalau kita menggunakan segitiga biru contohnya ya, itu secara harga otomatis kalau persaknya itu lebih murah. Umpamanya kita beli yang 25 kilo gitu kan, itu yang lebih murah, harga lebih murah. Kemudian mungkin juga ada seseorang gitu, ataupun orang tertentu itu mungkin menganggapnya lebih kenyal gitu kan menggunakan segitiga biru, atau hasilnya lebih baik kan. Itu kan fanatisme ya penggunaan tepung terigu sendiri. Yang penting tepung terigu sedang dan tinggi itu yang paling baik digunakan. Nah, kalau saya sendiri kan biasa menggunakan cakra kembar teman-teman ya, cakra kembar seperti ini. Ini yang biasa saya gunakan. Kenapa seperti ini? Kalau saya beralasan seperti ini teman-teman, karena dari segi kan kita kan adonan ini manual ya. Jadi dari segi kemudahan untuk membuat adonan itu lebih lembut, lebih enak di cakra kembarnya gitu kan. Kemudian yang kedua adalah tentang hasil teman-teman. Jadi ketika hasil dari memakai tepung cakra kembar ini menurut saya lebih maksimal. Artinya otomatis dong itu volumenya akan bertambah. Nah, di sini ada perbedaannya di penggunaan air ya. Itu terlihat. Kalau umpamanya kita menggunakan air untuk tepung terigu segitiga biru atau protein sedang, itu airnya umpamanya kalau dari ini 2 kilo, saya gambarkan 2 kilo tepung terigu untuk membuat odading umpamanya. Mungkin airnya hanya setengah atau 250 gram seperti itu ya. Contohnya 250 gram. Tapi kalau kita menggunakan cakra, airnya itu akan ditingkatkan sehingga itu nanti akan mempengaruhi volume dan nanti hasil dari potongan kita itu tentunya akan lebih baik kan seperti itu. Itu gambarannya teman-teman. Nah, gimana sih kalau kita menggunakan tepung terigu berprotein rendah? Contohnya kan ada di sini. Ini ada rencana mungkin seperti itu, ada tepung Mila kan dan lain-lain ya. Pokoknya yang grade-nya di bawah. Itu semua bisa juga teman-teman, bisa jadi. Dan dulu ada tepung payung, nggak tahu ya sekarang. Ada juga yang pakai payung itu. Ya kan, tetapi memang dari saya kalau pernah saya menggunakan beberapa merek tepung gitu ya. Kalau tidak berprotein setinggi
itu kayaknya agak sedikit keras ya ketika kita membuat adonan, dan otomatis kita harus pintar-pintar apa ya, nguleninya itu atau membuat adonan itu sendiri, karena yaitu faktor dari tekstur tepung terigu sendiri. Setiap grade itu pasti akan berbeda ya, kehalusannya mungkin bisa seperti itu, kemudian teksturnya lebih lembut ya, otomatis lebih lembut, itu akan pengaruh juga pada adonan. Nah seperti itu, sehingga kalau kita menggunakan tepung terigu protein tinggi, contohnya itu tadi cakra kembar, dia akan semakin lembut, lebih cepat buat adonannya, dan kemudian hasilnya itu akan lebih maksimal secara jumlah ya teman. Kalau banyak teman-teman, wah ini kalau ini tadi di praktek saya ya, tapi nggak tahu teman-teman semua. Pokoknya saya membuat 10 kilo odadim dan cakwe. Mungkin kalau menggunakan cakra kembar, bukan seperti itu. Iya, kita menggunakan cakra kembar, itu bisa jadi duit 700-800 ribu kan seperti itu. Nah kalau saya menggunakan, karena tidak biasa menggunakan tepung terigu segitiga biru, itu hasilnya di bawah itu, bisa cuma 600, bisa cuma 700, nah 500 kan seperti itu. Nah apalagi ketika saya akan menggunakan tepung terigu berprotein rendah ya, itu otomatis akan sangat mempengaruhi sehingga hasilnya pun tidak maksimal. Nah itu alasan ya teman-teman, alasan yang apa yang ketara banget lah gitu kan. Yang berikutnya ya, mungkin kalau orang membeli tepung terigu yang lebih relatif murah dengan protein rendah, dia akan menghemat budget kan, tentunya seperti itu, karena kerasa loh teman-teman. Upahnya ini loh, kita menggunakan tepung payung dengan cakra kembar gitu kan, nggak tahu ya harga sekarang berapa. Upahnya kalau tepung cakra sekarang itu per saknya yang 25 kilo itu kan sampai 230-an ribu ya kalau di sini ya. Bisa jadi kalau upahnya tepung yang berprotein rendah itu harganya cuma 180 atau 100 berapa gitu kan. Sebenarnya seperti itu. Jadi ada perbedaan lah, ada perbedaan 40-30 ribu ataupun 50 ribu. Kan lumayan gitu, sekali belanja kita dapat perbedaan 50 ribu. Nah itu kalau kita menghemat cost buat belanja ya, pembelanjaan tepung terigu, sehingga kita menggunakan tepung terigu yang berprotein rendah. Ya efeknya ya ada, efeknya tentunya dari kualitas itu kan, namanya produk, harga menentukan kan seperti itu. Dan berikutnya mungkin jumlah juga, kuantitasnya ya, secara kuantitas dia akan lebih sedikit dibanding kita menggunakan tepung terigu yang protein sedang dan protein tinggi kan seperti itu. Jadi kan teman-teman tentunya paham kan apa yang membedakan tepung terigu itu sendiri antara protein tinggi, sedang dan rendah. Itu terletak apa glutennya ya, masalah glutennya itu, sehingga kalau adonan itu kan bisa termasuk salah satunya elastis, bisa lembut segala macam tuh kan, itu mempengaruhi. Dan kalau semakin bagus atau semakin protein semakin tinggi, itu akan semakin tinggi pula glutennya kan seperti itu, sehingga memaksimalkan ketika kita memotong-motong adonan itu akan lebih jadi lebih banyak. Kalau menurut ini versi saya teman-teman ya, nggak tahu kalau teman-teman yang lain kan, ini fanatisme biasa gitu kan, karena apalagi kalau di merek tepung teman-teman, karena beberapa produk sebenarnya tepung ini kan sering digunakan gitu kan, tapi kalau di kalangan masyarakat kita itu seringkali lebih terkenal dengan namanya segitiga biru, cakra kembar, ataupun kunci biru seperti itu ya, karena itu kan yang relatif digunakan, padahal merek tepung itu banyak sekali. Saya juga beberapa waktu dulu pernah memakai beberapa produk, dan ya karena memang sulit juga ya, nggak semua daerah produk-produk tertentu itu ada. Yang pasti kalau dari merek Bogasari itu pasti ada kan, sehingga kita tidak sulit-sulit mencari yang namanya tepung terigu segitiga biru, terutama itu ya. Karena ada sendiri cerita di daerah saya di Kroy itu ya kan, segitiga biru banyak, tetapi nyari cakra kembar ini sulit. Karena apa? Masyarakat di sekitar situ mayoritas menggunakan tepung terigu segitiga biru, sehingga di setiap toko, setiap warung pasti ada. Tapi kalau nyari cakra kembar hanya tertentu gitu kan, jadi sulitnya seperti itu kalau di daerah-daerah yang pelosok. Nah, apalagi untuk tepung terigu yang lainnya kan, itu akan semakin sulit. Jadi mana yang pada umumnya ada di situ ya yang produk itu semakin banyak. Nah, oke, jadi itu teman-teman ya, sedikit sharing kita tentang kenapa saya menggunakan tepung terigu cakra, kalaupun nggak ada menggunakan segitiga biru. Jadi untuk
apa ya, penyesuaian aja gitu seperti itu. Oke, terima kasih. Kita berjumpa lagi di tayangan dan video berikutnya.